Halo pendengar semua, kembali lagi dengan podcast Lasat CPNS PU edisi kedua. Kali ini kita kembali lagi bersama dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Ada Mas Hani. Halo Mas Hani. Halo, Halo Mas Hani. Sehat ya Mas Hani ya. Kak. Oke, selanjutnya ada Mbak Gina. Nah, gimana kabarnya Mbak Gina? Baik, Kak. Baik. Halo Mbak Anin. Halo, hai Kak Ferry. Oke, sehat ya Mbak Anin ya. Dan terakhir nih ada Mas Haidar. Halo Mas Haidar. Halo Mas Freddy. Oke, baik. Nah, hari ini tuh kita akan bahas satu topik yang penting dan melekat di diri kita masing-masing sebagai insan PU tentunya, yaitu what we can do to make PU better and stronger, atau kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat PU itu lebih baik dan lebih kuat. Nah, pertama-tama tuh kita akan bahas dulu apa yang sudah kita pelajari selama besar yang udah kita ikutin nih, udah tiga hari mungkin. Nah, materi yang kita pelajari itu udah cukup banyak, mulai dari wawasan kebangsaan dan bela negara, isu-isu kontemporer, hingga algoritma kebangsaan. Nah, aja nih dulu Haidar, gimana sih, atau apa sih yang Mas Haidar pelajari dari laksana kita 3 hari ini? Terima kasih Mas Freddy atas pertanyaannya. Jadi selama 3 hari ini aku belajar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ada juga analisis isu kontemporer, tapi aku mungkin bakal fokus di wawasan kebangsaan dan nilai bela negara ya. Jadi wawasan kebangsaan itu sendiri kan cara pandang bangsa Indonesia dalam bernegara ya, berdasarkan 4 konsensus dasar. Ada Pancasila, Undang-Undang 1945, kemudian NKRI, sama Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dijelasin juga tentang sejarah pergerakan Indonesia, di mana pendahulu kita itu lebih mementingkan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi ya. Dijelasin juga bagaimana simbol-simbol kedaulatan negara kita seperti bahasa, lagu, kemudian bendera, dan juga lambang negara yang berupa Pancasila. Nah, kalau nilai bela negara itu ada 5 ya. Jadi yang pertama, jadi bela negara sendiri itu sikap, tekad, dan perilakunya. Ada 5 nilainya. Pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara, di mana kemampuan awal bela negara ini merupakan dasar untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tersebut. Nah, dua hal ini penting, Mas Freddy, antara wawasan kebangsaan dengan nilai bela negara, karena menjadi dasar bangsa Indonesia dalam bermasyarakat untuk mencapai kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Oke, berarti gitu ya, banyak juga ternyata yang bisa kita pelajari dari materi wawasan kebangsaan dan bela negara ini. Nah, sekarang aku melanjut ke Mas Hani. Ini nih tentang mungkin isu-isu kontemporer ya. Gimana sih Mas Hani? Apa sih yang udah kita pelajarin? Ya, Mas. Aku juga selama 3 hari ini banyak belajar sih. Apalagi tertarik saat materi analisis isu kontemporer, di mana kita mempelajari bagaimana kita sebagai ASN lebih aware dengan apapun yang terjadi di sekitar. Banyak hal sih, kayak isu yang berkembang seperti SARA, berita seperti korupsi, perang, kemajuan teknologi, terutama AI nih, yang lagi ramai juga. Nah, kita sebagai ASN diharapkan nih, bisa dengan cermat menganalisa serta menyikapi hal-hal tersebut. Banyak juga yang bisa kita pelajari dari isu kontemporer. Mungkin ada yang mau ditambahin nggak nih dari Bagina? Oke, sama banget ya sama tadi yang udah dijelasin sama Mas Hani, kalau analisis isu kontemporer ini sangat menarik. Tapi kalau tadi Mas sebutkan isu kontemporernya, sebenarnya saya yang mau highlight di sini adalah isu kontemporer ini sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Bukan berarti saya tidak tertarik dengan yang lain ya, tapi karena sebenarnya wawasan kebangsaan, bela negara, isu-isu kontemporer, dan juga algoritma kebangsaan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau misalkan isu kontemporer mengajarkan kita untuk melihat permasalahan lebih luas, nah wawasan kebangsaan itu membantu kita untuk menempatkan kepentingan bangsa sebagai prioritas. Sementara bela negara mendorong kita tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga ikut terlibat. Nah, sementara algoritma kebangsaan tadi memberi kita alat pikir yang lebih tepatnya bisa jadi lengkap untuk membentuk kita sebagai ASN yang peduli, aktif, dan juga siap bertindak secara terarah.
Oke, Gitu sih, Mas. ya Fred. kita bisa harus jadi ASN yang peduli, aktif, dan siap bertindak secara terarah. Bagus banget nih. Nah, mungkin Mbak Betul Anin sekali. ada hal baru juga nih yang mau ditampaikan ke kita. Silakan Mbak Anin. Iya, mungkin ada hal baru mungkin selama saat ini kita bukan hanya belajar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara aja ya, sama analisa isu kontemporer. Kita juga belajar bagaimana cara mengambil sikap di tengah era digital ini dengan cara algoritma kebangsaan. Nah, apa itu algoritma kebangsaan? Itu bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Itu bisa kita lakukan memulai dengan cara eh, 5 inti, yaitu ada keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan. Mengimplementasikannya dengan cara menyebarkan konten positif tentang Indonesia, mempromosikan kegiatan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keutuhan NKRI. Oke, nah mungkin itu hal yang baru banget nih bagi kita ya, algoritma wawasan kebangsaan ini. Tapi kita udah bahas juga ini kan, kayak apa sih yang udah kita pelajari selama Latsar selama 3 hari ini. Dan kita ini sebagai ASN di Kementerian PU, aku juga penasaran dengan cerita-cerita Mas-Mas dan Mbak-Mbak narasumber kita di sini, apa sih alasan kalian ingin masuk PU? Nah, kalau aku nih, mulai ya, kalau dari aku itu kan karena aku lihat pekerjaan di PU itu sesuai dengan background aku yang dari teknik sipil. Nah, aku tertarik gimana sih PU itu bekerja membangun negeri ini. Karena kalau kita lihat kan dari jalan-jalan, jembatan, gedung, irigasi, pengolahan sampah, bendungan, dan banyak lainnya, itu berhubungan langsung dengan kerjaan umum. Jadi aku sangat tertarik untuk menjadi bagian dari PU. Mungkin kita mulai dari Bagina dulu. Bagina apa sih alasannya daftar CPNS di PU? Kalau alasan ya, apa ya, mungkin alasan kita agak mirip-mirip ya Mas Freddy, karena waktu zaman kuliah itu sebenarnya sudah tertarik banget sama Kementerian PU, karena background pendidikan aku sebagai teknik lingkungan, yang dalamnya berfokus terhadap sanitasi, pengolahan sampah, air limbah, dan air minum, itu sangat berkaitan langsung dengan Kementerian PU. Sebelum ini pun saya sudah pernah bekerja di Kementerian PU sebagai konsultan individu yang bikin semakin yakin untuk masuk dan menjadi bagian dari kementerian ini. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, mantap banget. Jelasnya jelas banget. Nah, kalau Mas Hani, siapa sih yang alasannya? Boleh tolong kasih tahu dong. Kalau aku jujur sih agak jauh ya, karena kan latar belakang pun sebagai IT nih. Tapi aku tertarik dengan misi pemerataan pembangunan di Indonesia, yang dimana itu merupakan misi salah satu misi dari Kementerian PU. Aku ingin terlibat dalam dan berkontribusi. Nah, aku sendiri kan latar belakang pendidikannya IT. Sudah pasti aku ingin menerapkan pengetahuan dan pengalamanku dalam hal teknologi, ingin ikut menjadikan Kementerian PU ini jadi lebih modern lah dalam segala aspek. Oke, mantap banget. Kalau Mas Hani dari IT ya, yang berbeda banget juga nih dari umum-umum di PU yang keteknikan. Nah, mungkin dari Mbak Anin, apa sih alasan Mbak Anin nih untuk masuk di sebagai CPNS di Kementerian PU? Sebenarnya sih kalau alasan itu mirip ya sama yang Mas Hani katakan. Itu ikut berkontribusi di pemerataan pembangunan di Indonesia. Karena kan di Indonesia ini kita terdiri dari beberapa daerah dan yang sangat luas. Nah, ada beberapa daerah itu yang masih tertinggal dan terpencil. Eh, saya ingin ikut berpartisipasi dalam meningkatkan fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan yang lebih memadai sehingga meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, oke. Mungkin selanjutnya dari Mas Haidar. Gimana sih Mas Haidar? Apa sih alasan Mas Haidar pengen masuk di Kementerian PU? Oke, Mas Freddy. Jadi kalau aku lebih mirip-mirip ke Mas Hani ya. Latar belakang aku tuh beda, bukan sipil, bukan lingkungan. Aku latar belakang elektro. Tapi yang bikin aku tertarik masuk Kementerian PU itu karena Pak Basuki, Menteri PU kita sebelumnya. Nah, kenapa Pak Basuki? Karena Pak Basuki itu dulu sering muncul di TV. Sering muncul di TV, terus ikut peresmian-peresmian jalan tol. Nah, itu kan artinya Kementerian PU ini benar-benar kerja untuk membangun infrastruktur Indonesia. Nah, dan itu dampaknya langsung kerasa banget di masyarakat. Contoh aku ya, aku itu dulu dari Tegal ke Jogja bisa habis waktu sekitar 9 sampai 10 jam gitu ya. Karena ada pembangunan tol, itu bisa jauh lebih cepat.
Nah, itu kan alasan pribadi. Mungkin kalau untuk globalnya bisa meningkatkan dampak ekonomi, meningkatkan ekonomi di Indonesia dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah kenapa aku pengen masuk PU karena aku mau kontribusi nyata untuk pembangunan infrastruktur Indonesia dan membuat Indonesia tuh lebih baik ke depan. Banget. Berarti memang inti kita semua itu ingin berkontribusi ya. Nah, kita kan udah ngulik-ngulik sedikit tentang alasan kita masuk PU. Jadi kita juga udah bisa dong ini bahas tentang apa sih yang bisa kita lakukan sebagai ASN dan bagian dari PU untuk membuat PU ini menjadi lebih baik dan lebih kuat ke depannya. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai ASN dan insan PU sebagai bentuk bela negara kita juga? Nah, aku mau mulai dari Mas Hani dulu nih. Gimana Mas Hani? Eh, kalau aku buat pembangunan jalan ini dalam penerapannya sebagai Kementerian PU ini agar bisa lebih baik dan kuat ke depannya, aku ingin memulai dari hal-hal terutama untuk diriku sendiri, dari datangkan tepat waktu, dan pekerja itu bertanggung jawab. Intinya aku sen yang berintegritas. Nah, untuk yang lebih spesifik terkait rencana aksi bela negara nih, aku sendiri sekarang seperti diajukan di Sulawesi Utara yang mempunyai tugas itu menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang jasa konstruksi. Nah, aku ingin ikut mengawal proses PBJ ini agar berjalan sesuai aturan dan akuntabel. Oke, mantap banget nih. Kontribusinya harus bisa berjalan nih ya nanti. Nah, selanjutnya kita ke Mbak Gina dulu nih. Apa sih Mbak Gina yang bisa kita lakukan nih sebagai ASN PU? Oke, jadi kalau dengar dari Trijong ya, ini benar kalau memulainya dari hal-hal yang sederhana tapi konsisten. Selain datang ke kantor tepat waktu seperti yang disebutkan Mas Hani, kita juga harus memastikan setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik itu yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik, itu dikerjakan dengan transparan, efisien, dan tepat sasaran. Nah, kalau secara spesifik nih, karena aku penempatannya di Ditjen Cipta Karya sebagai penata kelola penyihatan lingkungan, maka kontribusi yang bisa dilakukan yaitu aktif mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang di nomor 6, yaitu tentang air minum, air bersih dan sanitasi. Saat ini mungkin sebagai CPNS ya, kita belum terlalu terjun secara langsung, tapi hal-hal sederhana seperti menjaga nama baik bangsa dan negara terlibat dalam memberikan edukasi terkait sanitasi kepada masyarakat yang sebenarnya tidak harus dilakukan secara langsung sih, bisa juga lewat sosial media. Itu bisa dilakukan agar pekerjaan umum di instansi kita menjadi instansi yang semakin kuat dan lebih baik dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berdaya guna bagi masyarakat. Seperti itu Mas Freddy. Oke, mantap banget. Nah, aku mau lanjut nih ke Bahanin. Bahanin, gimana sih? Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai ASN di lingkungan PU ini? Eh, Ya, memang untuk membuat Kementerian PU lebih baik, memang diperlukan rencana aksi bela negara, Mas. Nah, kita ini yang baru masih CPNS ya, mungkin kita bisa melakukan aksi bela negara dengan cara hal-hal yang lebih sederhana, tapi bermakna. Contohnya mungkin ya melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab demi kemajuan infrastruktur bangsa. Yang kedua mungkin menolak segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang demi terciptanya pemerintah yang bersih dan dipercaya rakyat. Oke, bagus banget nih insight-insight dari Bahani. Nah, sekarang kita lanjut ke Mas Haidar. Mas Haidar, gimana sih? Apa sih yang bisa kita lakukan atau kontribusi kita sebagai ASN di PU? Oke, sebagai aku sih sebagian besar setuju ya sama Mas ini dan Gina terus bagaimana tentang pendapat-pendapatnya gitu ya. Apalagi masalah waktu gitu ya itu penting banget. Nah, aku sendiri kan sekarang ditempatkannya di Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan ya, di Jen Pelaksanaan Strategis, di mana kita itu bertugas untuk melakukan pembangunan, renovasi, rehabilitasi sekolah rakyat, kemudian madrasah atau universitas. Nah, yang mungkin bisa aku lakukan pada saat ini ya, pasti bekerja dan berkarya sebaik mungkin supaya infrastruktur pendidikan yang ada di Indonesia itu bisa terbangun dengan baik dan eh, teman-teman kita yang ada di Indonesia itu bisa merasakan pendidikan yang eh, baik ya, dan berkualitas. Mungkin seperti itu, Mas Ben.
Oke. Nah, untuk aku ya mungkin untuk melengkapi, nah saat ini aku kan di Direktorat Kepatuhan Intern yang bertugas dalam penyusunan kebijakan teknis dan perangkat kerja dari pencegahan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko nih di Direktorat Jenderal Pelaksana Strategis. Nah, di situ tuh kita harus ikut berperan dalam memastikan kegiatan yang ada di JPS sehingga semua kegiatan dari JPS itu berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Jadi resiko-resiko yang sudah diantisipasi ataupun belum tuh kita bisa cegah atau hindari nantinya. Dan semua ini ya, mungkin dari semua insight atau ide-ide atau aksi-aksi yang direncanakan oleh Mas dan Mbak semua, kita itu nggak bisa melakukan itu semua kalau kita itu tidak punya jiwa dan raga yang sehat. Jadi kita itu juga harus melakukan eh, olahraga seperti lari, mungkin lari 12 menit, selanjutnya push up, dan olahraga lainnya. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan mental kita, terdiri negatif, dan tidak bermanfaat tentunya, terutama ini yang hal-hal negatif dari sosial media. Nah, mungkin kita juga udah sampai di penghujung acara podcast kita. Kita udah dengar banyak pencerahan dan ide-ide yang bisa kita terapkan langsung di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada semua pendengar yang setia mendengarkan kita di podcast Lasar edisi kedua kali ini. Sampai jumpa di edisi-edisi podcast Lasar berikutnya. Terima kasih. Bye.